sudah mulai tumbuh ya di week pertama ini. Cuma memang kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, dia memang tidak terlihat, masih astral, masih halus. Di hari ke-7 ini saya juga sudah mulai merasakan efek samping daripada penggunaan minoxidil. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Muhammad Rozikin, dan ini adalah hari ke-7 setelah menggunakan minoxidil kembali dan juga mengkonsumsi biotin ya. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan update ke kalian bagaimana perkembangan dan progres brewok saya setelah menggunakan minoxidil kembali dari week pertama, week kedua, week ketiga sampai dengan week berikutnya. Kok jadi week ya? Well, skip. Ya, seperti yang kalian lihat sekarang di kamera, jadi memang untuk progresnya belum terlalu terlihat. Jadi untuk pertumbuhan brewoknya belum terlalu signifikan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang ya, jadi memang belum terlalu terlihat. Tapi kalau misalkan saya lus ya, saya raba dengan lembut, di sini tuh sudah ada anak-anak brewok yang imut, lucu, kecil, dan menggemaskan, yang biasa kita sebut dengan nama velus. Mereka sudah mulai tumbuh ya di week pertama ini. Cuma memang kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, dia memang tidak terlihat, masih astral, masih halus. Ya memang benar sih, masih halus. Well, seperti pengalaman saya ya sebelumnya, memang di week pertama itu dia seperti ini, belum terlihat progresnya secara nyata ya. Jadi masih berbentuk velus yang sangat tipis ya. Tapi buat kalian yang memang punya experience menggunakan minoxidil, lalu di week pertama dia sudah mulai terlihat dengan mata telanjang, silahkan kalian bisa share di bawah ya, mungkin bisa membuat kita lebih termotivasi lagi untuk menggunakan minoxidil dalam rangka menemukan brewok. Semangat berjuang brewok. Saya mau kasih lihat ke kalian, saya coba zoom, apakah kelihatan apa enggak, I don't know. Ya, ini yang sebelah kiri, kelihatan nggak? I don't think so. Yang sebelah kanan, kelihatan? Ya, jadi saya rasa nggak terlalu kelihatan ya. Yang kelihatan malah terminal yang memang sebelumnya sudah ada. Ya, jadi memang sangat tipis dan sangat halus. Di hari ke-7 ini saya juga sudah mulai merasakan efek samping daripada penggunaan minoxidil. Apa itu? Ya, jadi efek sampingnya seperti experience saya jadi seperti experience saya yang lalu. Jadi efek samping yang saya rasakan itu setelah menggunakan minoxidil, biasa dia akan gatal ya. Jadi gatal di tempat atau daerah mana kalian oles, lalu akan terasa kering ya. Setelah cairan minoxidil itu kering, dia akan membuat kulit kita kering dan akhirnya dia mengelupas di keesokan harinya. Seperti itu adalah efek yang saya rasakan dari awal penggunaan minoxidil. Itu adalah efek yang lumrah karena banyak juga dari kalian yang tanya saya ya, "Bang, ini kok saya baru 3 hari pakai kok sekarang gatel, kering," dia bilang. Ya memang itu adalah efek yang wajar ya, adalah efek yang memang biasa ditimbulkan oleh penggunaan si minoxidil. Jadi don't worry, jadi nggak usah khawatir, itu efek yang sangat biasa. Selama itu nggak iritasi, kalian tidak merasa sakit ya, it's okay, itu fine aja buat saya. Jadi saya masih bisa handle. Tapi ada juga yang tanya bagaimana sih caranya kita mengakalinya gitu loh, agar kulit kita nggak kering. Well, sebenarnya simple banget ya. Saya pribadi sih pakai pelembab. Kalian juga bisa coba pakai pelembab ya. Buat pelembab kalian yang memang sebelumnya sudah pernah kalian punya, silahkan dicoba pakai itu untuk melembabkan area yang memang kering. Atau enggak buat kalian yang memang belum punya moisturizer atau pelembab, silahkan beli ya, cari yang murah pastinya, yang sudah ber-BPOM ya. Jadi ada juga yang menyarankan untuk facial wash yang kita pakai itu jangan menggunakan facial wash yang ada scrubnya atau butiran yang agak kasar itu, karena memang takutnya pas kita gosok ya di area memang kita mau tumbuhkan brewok, jadi nanti takutnya velus yang sudah tumbuh itu jadi rontok dan berjatuhan ya. Jadi disarankan untuk menggunakan sabun yang gentle ya, yang halus atau yang ringan ya, seperti sabun bayi contohnya. Nah, untuk moisturizer juga ada kok merek sabun bayi yang punya produk moisturizer, dan itu saya rasa bahannya dia nggak terlalu keras ya, jadi ringan, di bayi aja bisa fine aja ya, apalagi di kulit kita ya. Jadi kalian bisa pakai itu. Buat kalian yang pakai minoxidil tapi kalian masih kerja ya, kadang itu agak sedikit mengganggu ya, karena memang jelas sekali terlihat putih-putih di sini, jadi nggak enak dilihat. Sementara pas kerja kita dituntut untuk berpenampilan rapi dan menarik. Cara ngakalinya buat kalian mungkin yang kerjanya masih pakai motor ya, sama saya juga kayak gitu, malah pakai sepeda. Jadi kan kita pakai helm tuh, saya suggest kalian buat bawa minoxidil dan juga pelembabnya ke kantor. Nah, nanti di sana baru kalian oles. Setelah kering dan setelah kalian merasa kekeringan di kulit kalian, jadi baru kalian oles si pelembabnya. Jadi silahkan kalian cari tempat ternyaman, tadi itu di toilet atau enggak di ruang rahasia kalian di kantor, silahkan
apply-nya di sana kalau kalian memang merasa malu atau kurang nyaman. Tapi apa yang dia maluin ya, I don't know ya. Jadi setiap orang punya alasan masing-masing. Selain itu juga sebenarnya di botol minoxidil ini sudah sangat jelas ya apa saja efek yang bisa ditimbulkan oleh pemakaian minoxidil. Jadi saya coba bacakan kalian ya di sini, stop use and ask a doctor if. Nah, jadi stop pemakaian dan tanya dokter kalian jika yang pertama ada chest pain ya. Jadi kalau misalkan kita mengalami dada kita sakit, lalu kemudian di sana ada rapid heartbeat ya. Jadi kalau misalkan detak jantung kita itu nggak beraturan dan kencang ya, detak jantung kita itu cepat ya. Lalu kemudian apabila kita mengalami pingsan tiba-tiba, lalu di sini ada sudden unexplained weight can occur. Jadi kalau misalkan kita mengalami penambahan berat badan secara tiba-tiba yang memang sebelumnya kita nggak program ya, kita juga nggak makan banyak. Ada juga kalau misalkan tangan kita bisa bengkak, lalu di sini kemudian bisa menyebabkan iritasi. Ada juga di sini bisa dia menumbuhkan bulu di tempat yang nggak kita inginkan. Nah, jadi menurut saya juga efek itu memang parah ya. Jadi kalau misalkan sekedar kulit kering gatal itu masih bisa saya handle ya. I think it's fine gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk yang tadi saya sebutkan itu dia sudah parah dan kita disarankan untuk stop pemakaian. Ya, saya juga menyarankan kalian buat stop pemakaian karena memang efeknya dia sudah masuk ke tubuh, itu nggak baik buat kesehatan kita. Dan tetap yang kalian prioritaskan adalah yang pertama itu adalah kesehatan. Well, percuma kita punya brewok yang lebat, kita kelihatan manly, kita kelihatan keren, tapi kalau misalkan kita sakit itu adalah nothing. Jadi tetap ya, kesehatan adalah nomor satu. Jadi stop pemakaian. Ada beberapa juga yang saya baca di internet, ada pengalaman orang menggunakan minoxidil. Jadi setelah dia menggunakan minoxidil, lalu beberapa hari dia misalkan dari toilet, habis duduk lama, berdiri dia agak kelingan ya, seperti orang anemia. Dan itu juga diperkuat dengan statement orang yang mengalami hal tersebut. Jadi lebih dari satu orang yang mengalami. Jadi buat kalian yang mengalami hal-hal atau efek yang menurut saya mengganggu, buruk, jadi sebenarnya untuk efek itu kalian yang lebih tahu sendiri tubuh kalian seperti apa, kalian yang mengalami sendiri. Jadi kalau memang sudah nggak nyaman, jadi saya suggest kalian buat stop pemakaian ya, jangan pakai lagi. Nah, buat kalian yang memang tetap ingin menumbuhkan berewok tapi mengalami efek-efek yang nggak bagus tadi, jadi ya saya sarankan kalian cari alternatif lain buat menumbuhkan berewok ya, mungkin dengan pakai bahan alami seperti minyak kemiri atau enggak lidah buaya, atau enggak memang produk yang nggak menimbulkan efek seperti itu di tubuh kalian. Dan itu adalah efek samping daripada penggunaan minoxidil. Saya juga menggunakan biotin. Nah, lalu efek samping apa yang saya alami setelah 7 hari mengkonsumsi biotin? Sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana ya untuk biotin ini. Jadi memang biotin ini kan klaimnya sebelumnya dia bisa menyehatkan kulit dan juga kuku. Tapi jujur ya, saya mengalami sendiri. Jadi setelah bangun tidur ya, saya kadang iseng buat elus ya, buat belai, buat sentuh ya, whatever apa namanya. Tapi saya coba elus dan memang agak sedikit halus dan lembab sih. Jadi saya rasa ini ada sedikit efeknya, baru sedikit ya, kita nggak tahu nanti setelah ini habis seperti apa ya. Semoga memang dia memberikan efek yang bagus buat rambut, terutama kulit dan juga kuku katanya ya, seperti klaimnya mereka. Dan kalau untuk efek sampingnya yang menurut saya sedikit mengganggu sih, urin sih memang agak mengganggu. Jadi seperti kebanyakan obat lainnya atau suplemen atau vitamin lainnya, karena memang itu zatnya agak sedikit berlebihan ya, jadi memang harus dibuang melalui urin ya. Jadi kita disarankan untuk mengkonsumsi air putih yang cukup, dan saya sudah coba harus mengkonsumsi air yang cukup. Jadi buat kalian yang memang mengkonsumsi biotin, silahkan kalian konsumsi air yang cukup ya, jangan berlebihan dan jangan juga kekurangan. Well, seperti itu. Ya, mungkin itu saja sharing saya kali ini yang mengenai progres di hari ke-7 ini dan juga efek samping daripada penggunaan biotin dan minoxidil. Buat kalian yang punya experience yang lain ya selain yang saya sebutkan tadi, silahkan komen di bawah ya, kita sharing di sini. Dan saya akan update kembali nanti di week kedua. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and goodbye.